Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini menjadi hari Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban. Jumat depan kita sudah berada di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Istimewanya Ramadan ada pada amalnya. Amal-amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu memang istimewa, memiliki nilai dan makna yang lebih bila dibanding dengan amal-amal yang kita lakukan di bulan yang lain. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, karena itu salah satu yang sangat-sangat kita harapkan dari hadirnya Ramadan dengan amal-amalnya yang istimewa adalah kita mendapatkan berkah Ramadan. Berkah. Apa yang sebenarnya kita inginkan dari apapun yang kita lakukan kalau bukan berkah? Semua orang yang beriman pasti sangat-sangat meyakini tidak ada yang lebih bernilai dari hidup ini kecuali berkah. Bukankah ketika kita berdagang yang kita inginkan adalah berkahnya? Pada saat anak-anak kita sekolah, apa yang sebenarnya kita inginkan dari sekolahnya anak-anak? Mereka mendapatkan berkah. Berkah ini menjadi harapan kita. Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau seandainya hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, besok Ramadan kita mendapatkan berkahnya Ramadan, maka insya Allah seselesainya Ramadan akan bertambah kebaikan-kebaikan kita. Dan bukankah yang kita inginkan dari apapun yang kita lakukan dalam hidup sekali lagi adalah berkahnya. Jadi kebaikan, bertambahnya kebaikan. Inilah yang kadang kita merenung, kenapa setiap kali Ramadan kaum muslimin begitu habis-habisan melakukan amal kebaikan. Tapi seselesainya Ramadan habis beneran. Seperti Ramadan itu cuma numpang lewat. Selesai semua. Kenapa? Bisa jadi ini pertanda Ramadannya tidak berkah. Maka kita tidak ingin ini terulang kembali di Ramadan besok. Ramadan besok betul-betul harus menjadi bulan yang berkah. Bagaimana sebenarnya rumus keberkahan ini? Sebenarnya sederhana rumus keberkahan.
disebutkan oleh Allah di banyak ayat. Salah satunya Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Al-ayat. Kalau seandainya penduduk satu negeri mereka itu beriman dan bertakwa, pastilah kami, kata Allah, akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Jadi Allah pasti akan membukakan keberkahan untuk hidup kita. Syaratnya cuma dua, iman dan takwa. Iman dan takwa. Kalau ini kita gabung, maka sederhana untuk bisa membuat kita mendapatkan barokah, berkah dari hidup kita adalah iman plus takwa. Apa itu iman? Keyakinan kita kepada Allah. Apa itu takwa? Segala bentuk ketaatan kita kepada Allah. Sehingga ketika iman dan takwa ini kita gabungkan dalam bahasa teknis, kita beramal taat, kita beramal baik semata-mata karena iman saya kepada Allah. Apa tanda bahwa kita beramal taat, beramal baik itu semata karena iman kita kepada Allah? Tandanya sederhana. Kita melakukan amal taat, kita melakukan amal baik itu dengan hati yang senang, dengan hati yang bahagia. Kita senang, kita bahagia karena amalnya. Karena memang amalnya itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan amal kebaikan dan kita senang dengan amal kebaikan itu betul-betul karena amal kebaikannya, dan kita senang karena amal kebaikan itu disenangi oleh Allah, berarti kita melakukan amal baik itu betul-betul karena iman, dan ini pasti berkah. Tetapi begitu kita melakukan amal, kita senang dengan amal itu, tapi bukan karena amalnya, tapi senang karena faktor yang lain. Ada faktor lain selain amal yang membuat kita senang, itu yang membuat amal itu kayak cuma lewat. Terus selesai amal, selesai. Contoh sederhana yang ini pasti akan kita lakukan besok pada saatnya Ramadan. Bukankah di bulan Ramadan ada amalan yang hanya akan kita lakukan ketika Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih adalah amal baik, amal taat kita kepada Allah. Pertanyaannya, waktu kita sholat tarawih, apakah kita senang dengan sholat tarawih? Tentu kita akan mengatakan, ya, saya senang sholat tarawih. Cuma pertanyaannya, yang membuat kita senang sholat tarawih itu apanya? Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, saya senang sekali sholat tarawih di masjid itu. Kenapa senang, Pak? Imamnya suaranya merdu. Berarti sebenarnya yang membuat dia senang tarawih itu apakah tarawihnya atau suara merdu? Suara merdu. Sholat tarawihnya senang nggak? Nah, itu akan terkonfirmasi kalau seandainya besok dia sholat lagi di masjid itu dan imamnya ternyata ganti, imamnya suaranya sumbang. Apakah dia tetap senang tarawih? Jawabannya ya enggak. Berarti kalau begitu, sebenarnya yang dia senangi bukan sholat tarawihnya, tapi suara merdu. Maka pertanyaannya, orang seperti ini sebenarnya sedang sholat tarawih atau sedang mendengarkan suara merdu? Jawabannya, dia sedang mendengarkan suara merdu sambil sholat tarawih. Berarti sholat tarawihnya sambilan. Yang utama yang dia senang. Berarti ketika malaikat mencatat amal orang ini, kira-kira nama amalnya apa? Jamaah sekalian, nama amalnya adalah mendengarkan suara. Karena seseorang dinilai amalnya apa yang dia sukai. Seperti sekarang kita semua punya amal.
Jamaah sedang beramal, amalnya adalah mendengarkan khutbah. Itu kan amal. Mendengarkan khutbah itu amal. Tapi kita mendengarkan, jamaah sekalian, mendengarkan khutbah sambil duduk. Berarti duduknya sambilan. Kira-kira malaikat yang mencatat amal Bapak itu amalnya amal duduk atau amal mendengarkan khutbah? Bukankah amal mendengarkan khutbah? Bukan amal duduknya nggak direkam. Yang direkam adalah mendengarkan khutbahnya. Maka kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang senang saya sholat tarawih di Masjid Green Hills ini semisal. Kenapa senang Pak? AC-nya sejuk. AC-nya enak, sejuk sekali. Berarti orang ini sebenarnya sedang tarawih atau sedang ngadem? Berarti amalnya ngadem sambil tarawih. Maka ini penting hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kita kembali mengoreksi amal-amal yang selama ini kita lakukan. Apakah saya melakukan amal itu karena senang dengan amalnya atau karena ada faktor yang lain? Contoh, kita berbuat baik ke orang. Waktu kita berbuat baik ke orang, itu kita senang dengan amal baiknya atau senang dengan orangnya? Kalau kita senang dengan amal baiknya, insya Allah amal baik itu berkah. Tapi apa yang terjadi? Senangnya bukan kepada amal baiknya, tapi senangnya kepada orangnya. Buktinya kalau orang yang nggak baik, kita malas berbuat baik. Berarti kan sebenarnya kita tidak senang dengan amal baiknya. Senang kepada yang kita baik. Kalau seandainya ada presiden seperti ini, bisa jadi itu yang menyebabkan amal-amal kita tidak memberikan keberkahan, tidak menambahkan kebaikan untuk kita. Dan hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, contoh paling nyata adalah amal menikah. Menikah itu kan amal yang amat sangat disukai oleh Allah. Bahkan sampai-sampai Rasul dalam satu riwayat mengatakan menikah itu seperti mengamalkan separuh agama. Itu kan menunjukkan betapa menikah amal yang luar biasa, amat sangat disukai oleh Allah. Hanya saja pertanyaannya, waktu bapak-bapak dulu menikah, itu bapak menikah senang karena amal menikahnya atau senang karena yang dinikahi? Kalau ternyata senang sama yang dinikahi, bisa jadi itulah yang menyebabkan pernikahan itu seperti jauh dari keberkahan. Karena kalau seandainya menikah itu berkah, apa yang akan terjadi? Yang terjadi di dalam rumah tangga itu cuma kebaikan dan kebaikan. Tapi fakta yang terjadi awal menikah susah dongkol sama istri waktu awal menikah. Tetapi setelah pernikahan berjalan sekian masa, apa yang terjadi? Kok saya jadi gampang dongkol? Dongkol itu kebaikan atau keburukan? Keburukan. Bagaimana mungkin menikah amal yang sangat disukai oleh Allah justru melahirkan keburukan? Karena kalau seandainya pernikahan itu berkah, justru yang bertambah adalah kebaikan dan kebaikan. Semakin bertambah umur pernikahan, semakin sayang kepada pasangan. Semakin sulit untuk dongkol. Semakin mudah untuk sabar. Semakin ringan untuk ikhlas. Kenapa? Pernikahannya berkah. Dan itu sebenarnya hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah bisa terjadi pada amal-amal yang lain. Kalaulah kita bekerja dan ternyata pekerjaannya berkah, maka insya Allah pekerjaan itu akan menambahkan kebaikan untuk kita. Kalaulah pekerjaan itu menghasilkan uang yang banyak, uangnya akan berkah. Kalaulah uang hasil bekerja yang berkah itu dibelanjakan untuk katakanlah beli motor, insya Allah motornya berkah.
Kalaulah dipakai untuk biaya pendidikan anak, insya Allah sekolah anak berkah. Berkah itu artinya menjadi kebaikan. Dan keberkahan itu hanya akan terjadi kalau kita melakukan amal kebaikan. Rumusnya sederhana. Saya melakukan amal kebaikan ini karena saya senang dengan amal kebaikan ini, dan saya senang karena memang Allah menyenanginya. Dan kita menutup mata dari faktor-faktor lain yang membuat kita kemudian senang dengan amal tersebut. Saya senang sholat Jumat karena memang sholat Jumat itu amal yang disukai oleh Allah. Saya senang memaafkan karena memaafkan itu amal yang disukai oleh Allah. Hanya dengan cara seperti ini, insya Allah amal kita berkah. Aqulu qali hadza astaghfiruh innahu huwal ghafur. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kadang kita melihat saudara-saudara kita yang mereka bekerja, yang pekerjaannya mungkin menghasilkan gaji di bawah UMR. Tapi kalau kita lihat, hidupnya bahagia ya, rumah tangganya juga bahagia, bisa harmonis, anak-anaknya juga menghormati. Kok bisa ya? Bisa jadi pekerjaan beliau pekerjaan yang berkah. Dan berkah itu tidak harus kemudian menguntungkan dalam artian harta. Sedikit harta, tapi berkah akan menjadi kebaikan. Dan itu semua terjadi hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita melakukan amal kebaikan itu semata-mata karena iman kita kepada Allah. Apa itu iman? Hakikat iman, sekali lagi, hakikat iman adalah merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup saya. Itu hakikat iman. Jadi orang yang betul-betul beriman akan merasakan dalam hidupnya hanya Allah yang segala-galanya. Dan bukankah pernyataan iman kita berbunyi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apa itu Tuhan? Segala yang dianggap segala-galanya. Kalau seandainya ada orang yang menganggap uang itu segala-galanya, berarti dia sudah menuhankan uang. Kalau ada orang yang menganggap bagi saya jabatan itu segala-galanya, berarti dia sudah menuhankan jabatan. Jadi kalau kita menganggap Allah itu segala-galanya, berarti kita betul-betul telah menuhankan. Ini akan membuat amal-amal kita berkah. Kalau betul-betul tertanam pada diri saya, tidak ada yang segala-galanya kecuali Allah. Dan itu fakta yang membuat kita tak ada keraguan sedikit pun. Kalau sampai ada orang yang belum merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup, itu sebuah tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada diri seorang mukmin yang belum merasa dalam hidupnya hanya Allah yang segala-galanya. Uang bukan segala-galanya, jabatan bukan segala-galanya, kesenangan hidup bukan segala-galanya. Bagi saya yang segala-galanya adalah Allah, dan ini perkara yang mudah. Kenapa mudah? Karena itu fakta. Sebagaimana kalau seandainya kita sebagai orang Jogja, ada yang mengatakan di Jogja ini nggak ada gubernur kecuali Pak Sultan. Beliau lah satu-satunya gubernur Jogja. Terus ada orang mengatakan enggak, ada yang lain kok selain Pak Sultan. Apakah kemudian kita jadi goyah? Apakah kemudian kita jadi ragu? Enggak, kita justru mendustakan ungkapan itu. Kenapa? Karena faktanya gubernur Jogja itu cuma Pak Sultan. Sehingga kalau ada orang mengatakan ada yang lain, enggak goyah. Kita tetap yakin. Kenapa? Karena faktanya gubernur Jogja itu cuma Pak
Sultan. Hadirin, adakah yang lebih segala-galanya dalam hidup kita melebihi Allah? Apakah ada yang segala-galanya melebihi Allah? Sebagai orang yang beriman, kita langsung menggelengkan kepala. Nggak ada. Faktanya memang nggak ada. Nggak ada yang segala-galanya melebihi Allah. Hanya Allah yang segala-galanya. Kalau faktanya hanya Allah yang segala-galanya, nggak ada yang segala-galanya melebihi Allah, berarti merasakan hanya Allah yang segala-galanya adalah keniscayaan hidup. Maka kita patut bertanya, kalau kita masih menganggap ada yang segala-galanya melebihi Allah, tahukah kita, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, jika kita sedang asik dengan urusan yang sebenarnya bisa kita tinggalkan, bisa jadi main catur semisal, tapi kemudian terdengar azan, tapi asik main catur, berarti dia sudah menganggap main catur itu segala-galanya, mengalahkan Allah. Karena kalau seandainya kita sudah merasakan Allah itu segala-galanya, terus kita mendengar azan, siapa yang memanggil? Allah. Gak mungkin tangan ini tetap bergerak melakukan sesuatu yang tidak mengarah kepada segera memenuhi panggilan Allah. Saya merenung diri saya sendiri. Kenapa kadang Allah terkalahkan dengan yang lain? Apakah ini pertanda kita belum sepenuhnya beriman? Hanya kita yang tahu, tapi mudah-mudahan momentum kehadiran Ramadan kita kembali back to fitrah kita, bahwa kita tidak bisa mengakui adanya yang lain yang segala-galanya melebihi Allah. Hanya Allah yang segala-galanya. Mudah-mudahan terhunjam kuat di dalam hati kita, sehingga kita memasuki Ramadan itu betul-betul dengan sepenuh iman, sehingga apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, kita lakukan juga karena sepenuh iman. Dan insya Allah Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang berkah. Selesai Ramadan, keberkahan itu terus ada pada diri kita. Kita akan melanjutkan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama Ramadan, sehingga kalau selama Ramadan kita bisa khatam Quran 1 bulan 1 kali, maka di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, dan bulan-bulan seterusnya kita pun akan bisa khatam Quran 1 kali. Kalau seandainya kita bisa qiyamul lail lewat tarawih, itu juga akan kita lanjutkan insya Allah di bulan-bulan setelah Ramadan. Ini artinya Ramadan kita betul-betul Ramadan yang berkah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma habbib ilaina al-iman, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna min ar-rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil